Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi hari ini bahasan kita yakni Al-An'am ayat 143. Al-An'am 143. Allah kemukakan di ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama niyata azwajin minad do'nisnaini wa minal ma'jisnaini qul adzakaraini harama amil unsayain amastamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Itulah bunyi ayat daripada 143. Samaniyata azwajim minad do'ni, 8 berpasangan daripada domba. Samaniyata azwajim minad do'ni isnain, 8 berpasangan minad do'ni isnain dari domba 2 ekor, wa minal ma'jisnain dan dari kambing 2 ekor, 2 macam. Qul katakanlah, az-zakaraini harrama, apakah yang jantan, apakah 2 jantan yang diharamkan, amil unsayain ataukah 2 ekor betina. Amas tamalat alail arhamul unsayain, atau yang ada dalam kandungan 2 betinanya. Nabbi'uni bi'ilmin, maka terangkanlah kepadaku dengan ilmu pengetahuan, dengan dasar ilmu pengetahuan, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 143. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, samaniyata azwajin asnafin, 8 pasangan, 8 asnaf, 8 golongan. Badalun min hamulatan wa farsan, ini adalah badal daripada hamulatan yang kemarin kita telah bahas, wa farsan. Ada kan di ayat sebelumnya itu ya? Ada ayat sebelumnya. Hamulatan wa farsan.
Hamulatan itu adalah hewan yang bisa ditunggangi, yang dijadikan sebagai alat kendaraan untuk mengangkut. Wa farsan adalah sekelompok hewan yang disembelih seperti kambing. Kalau hamulatan seperti onta, ya, kemudian bakar, himar, bigol, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita kemukakan kemarin yang sudah kita bahas. Samaniyata azwajim minad da'ni zauzain, 8 kelompok, 8 pasangan minad da'ni daripada domba zauzain, sepasang. Ya, minad da'nis nain zakarin wa unsa, baik laki-laki, jantan dan perempuan, jantan dan perempuan. Minad da'nis nain daripada domba jantan dan perempuan. Wa minal ma'ajis nain, dan dari kambing 2 macam. Kata-kata al-ma'azi bil fathi was sukun. Jadi ada yang baca dengan fathah al-ma'azi, ada juga dengan sukun al-ma'zi. Wa minal ma'jisnain, dan dari kambing 2 macam. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, liman harrama zakurul an'ami taratan, katakanlah olehmu hai Muhammad kepada orang yang telah mengharamkan jantan daripada hewan ternak satu saat, wa inasaha ukhra, dan yang telah mengharamkan betina daripada hewan ternak pada saat yang lain. Wa nasaba zalika Allah, kemudian mereka menisbatkan yang demikian itu kepada Allah. Az-zakarain minad da'ni wal ma'zi harramallahu alaikum. Katakanlah kepada mereka, apakah 2 ekor jantan daripada domba dan kambing yang Allah telah haramkan kepada kalian? Amil unsayain minhuma, atau 2 ekor betina daripada domba dan kambing yang Allah telah haramkan kepada kalian. Anistamalat alai arhamul unsayain, ataukah yang dikandung oleh rahim betina, 2 ekor betina, zakaron kana au unsa, laki-laki perempuan. Kalau dalam kandungan itu kan adanya jantan dan betina, nggak mungkin dalam kandungan banci. Dalam kandungan ya, yang jantan atau yang betina yang ada di dalam kandungan yang diharamkan. Nabba'uni bi'ilmin an kafiyati tahrimi zalik,
Maka beritakanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku bi ilmin dengan ilmu pengetahuan ad kaifiyati tahrim zalik, tentang kaifiah, tata cara mengharamkan yang demikian itu. Terangkanlah kepadaku, kata Allah. Terangkanlah kepadaku. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fihil makna, fihi al makna, di dalamnya terkandung makna min aina ja'at tahrimu fa in kana min qabli zukurati fa jami'uz zukuri. Di dalam ayat ini terkandung makna min aina ja'at tahrim, dari mana datangnya pengharaman. Yang laki-laki, yang jantan diharamkan, atau yang betina diharamkan, atau yang berada di rahim hewan betina yang diharamkan. Min aina, jadi di dalam penafsiran tafsir Jalalain dikemukakan min aina ja'at tahrimu, dari mana datangnya pengharaman itu. Fa in kana min qabli zukurati, maka jika ada pengharaman itu dari jantan, fa jami'u zukuri haramun, maka semua jantan adalah haram. Awil unusati, atau yang diharamkan adalah betina. Fajami'ul inasi, maka semua yang betina adalah haram. Awistimalir rahmi, atau yang rahim mengandungnya, atau yang rahim mengandungnya. Fal zaujani, maka ada sepasang. Famin aina takhsisu, jadi kalau di dalam janin itu kan ada sepasang jantan dan betina. Ya, kalau yang mana yang diharamkan? Kalau memang jantan dan betina yang kalau yang di dalam rahim itu diharamkan, berarti jantan dan betina itu yang diharamkan. Ya. Jadi mufasir mengajak kita untuk berpikir, kalau yang jantan diharamkan, ya semua jantan haram. Kalau betina yang diharamkan, ya semua betina diharamkan. Nah, kalau yang diharamkan di dalam rahim janin, ya jantan dan betina yang diharamkan. Famin aina takhsisu, maka dari mana penghususan? Dari mana penghususan tersebut? Yang ini haram, yang itu kagak. Dari mana datangnya? Wal istifhamu lil inkar, dan bermula pertanyaan ini adalah lil inkar. Jadi untuk mengingkari bahwa Allah tuh nggak pernah membuat satu statement, nggak pernah menentukan yang ini haram, yang ini kagak, yang jantan haram, yang betina kagak, nggak pernah bikin begitu. Makanya pertanyaannya adalah pertanyaan inkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan coba lihat sebentar ya di dalam kitab tafsir yang lain berkaitan dengan Al-An'am ayat 143 ada keterangan dari satu kitab, hadza bayanun li jahlil Arab qoblal Islam.
Ini adalah penjelasan untuk kebodohan orang Arab sebelum Islam. Jadi sebelum datang Islam itu orang-orang Arab melakukan hal seperti itu. Ya, yang ini haram, yang itu kagak. Yang jantan haram, yang betina kagak. Atau sebaliknya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan hadza bayanun li jahlil arabi qoblal Islam. Ini adalah penjelasan bagi kebodohan orang Arab sebelum Islam. Bima kanu harramu minal an'ami, ya, pada apa-apa yang mereka telah mengharamkannya, minal an'ami, dari sebagian hewan ternak, wa ja'aluha ajza'an, dan mereka menjadikannya berkelompok-kelompok, golongan-golongan, wa anwa'an, dan kategori-kategori. Bahiratan, kelompok kategori golongan bahirah, ya, wasaibatan dan saibah, wasilatan dan wasilah, wahaman dan ham. Mereka kelompokkan, ini binatang bahirah, ini hewan bahirah, ini orang hewan saibah, wasilah, ham. Mereka jadikan begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mereka ciptakan. Wa ghairu zalika, dan yang selain daripada yang demikian itu, minal anwa'i, dari berbagai macam, allati ibtada'uha fil an'am, yang mereka buat-buatnya, di dalam hewan ternak, wazuru, dan tanam-tanaman, wasimar, dan buah-buahan. Mereka begitu kan. Jadi mereka melakukan itu bukan kepada hewan ternak saja, tapi juga kepada tanam-tanaman, buah-buahan. Yang ini haram, yang ini kagak. Tahu sebaliknya. Fabayyana ta'ala, maka lalu Allah Ta'ala menerangkan annahu ansa'a jannati ma'rusatin, bahwasanya Allah yang telah menjadikan jannatin ma'rusatin, kebun yang berjunjung, wa ghairu ma'rusatin, dan kebun yang tidak berjunjung, dan kebun yang tidak berjunjung. Semuanya Allah ciptakan. Wa annahu ansha'a minal an'ami hamulatan, dan bahwasanya Allah yang telah menciptakan hewan ternak sebagai sarana angkutan, wa farsan, dan sebagai hewan potong untuk disembelih. Semua hewan Allah yang ciptakan. Summa bayyana asnafal an'am, kemudian Allah jelaskan akan golongan hewan-hewan ternak, ila ghanamin, sampai kepada kambing. Yang ini namanya onta, bentuknya kayak begini, onta. Yang ini namanya kebo, yang ini namanya kambing, bentuknya kayak begini, di mana-mana namanya kambing. Pengelompokan itu saja agar orang lebih mudah mengenali ini binatang apa. Oh, ini kambing. Ini apaan Bang Jin? Oh, ini onta. Summa bayyana asnafal an'am ila ghanam. Kemudian Allah jelaskan golongan hewan ternak sampai kambing. Wa huwa bayadun wa huwa adnu. Kemudian ada yang berwarna putih. Yang demikian itu domba. Domba. Wasawadun, dan kemudian ada yang hitam bulunya. Wa huwa al-ma'zud al-ma'izu.
Yang demikian itu adalah kambing zakarahu wa ansahu, yang baik, yang yang jantan maupun yang betina. Jadi kalau warnanya hitam kambing al-ma'zi, kalau yang putih domba. Wa ila ibili zukuriha, dan sampai kepada onta yang laki-lakinya, wa inasiha, dan perempuannya, betinanya, wa baqarin kazalika, dan sapi seperti itu juga. Semua Allah yang ciptakan, semua yang Allah buat kategorinya dan golongannya. Wa annahu ta'ala lam yahrum syai'an min zalika, dan bahwasanya Allah Ta'ala lam yahrum syai'an, tidak mengharamkan sesuatu daripada yang demikian itu. Enggak ada Allah mengharamkan, enggak ada Allah mengharamkan. Wala syai'an min auladiha, dan tidak juga Allah mengharamkan sesuatu daripada anak-anaknya. Bal kulluha makhlukatun li bani Adam, akan tetapi semua yang hewan yang Allah telah ciptakan, apakah itu berupa hewan, ternak, buah-buahan, tanam-tanaman, semuanya adalah makhlukatun, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah li bani Adam, untuk bani Adam, untuk manusia. Aklan, ada yang dimakan, ya, warukuban, ada yang ditunggangin seperti onta, wahamulatan, ada yang dijadikan sebagai alat pengangkutan tuh hewan, wahalaban, ada yang susunya diperah kemudian diminum seperti susu sapi, wa ghairu zalika, dan yang lain daripada yang demikian itu, min wujuhil manafi'i, dari wajah, dari arah untuk kemanfaatan Bani Adam, semuanya untuk kemanfaatan manusia Bani Adam. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 6, wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwajin, dan Allah telah menurunkan untuk kalian daripada hewan ternak 8 pasangan. Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, perhatikan firman Allah di dalam ayat 143. Ammastamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betina, dalam rahim 2 betina, apakah itu yang diharamkan? Dijelaskan di dalam tafsirnya, ruddun alaihim fi qaulihim, sanggahan, ini adalah sanggahan, penolakan atas mereka tentang pernyataan mereka. Ma fi butuni hazil an'am, apa-apa yang berada di dalam perut hewan ternak ini, khalisatun lizukurina, khusus untuk laki-laki kami, wa muharramun ala azwajina, dan haram atas pasangan kami, atas perempuan atau wanita-wanita kami. Nah, itu disanggah oleh ammas tamalat alai arhamul unsayain. Jadi sekali lagi, ayat ini merupakan sanggahan, penolakan dari Allah atas Al-An'am 139 yang berbunyi, apa-apa yang berada di dalam perut ternak ini khusus untuk laki-laki kami dan haram untuk wanita-wanita kami. Sanggah oleh 143 Al-An'am.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, nabbi'uni bi ilmin in kuntum shodiqin. Kalau begitu, ceritakanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku, kata Allah, terangkan kepadaku, kata Allah, dengan alasan yang jelas, dengan ilmu. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ay akhbiruni an yakinin, beritakanlah kepadaku dengan yakin. Kaifa harramallahu alaikum, bagaimana caranya Allah mengharamkan atas kalian. Ma za'amtum, akan apa-apa yang kalian duga. Tahrimahu, akan keharamannya, minal bahirah wasaibah wal wasilah wal ham, daripada hewan bahirah, saibah, wasilah dan ham, wa nahwi zalika, dan seumpamane yang demikian itu. Jelaskan gimana caranya tuh Allah mengharamkan binatang-binatang tersebut. Ya, ditantang oleh Allah. Kalau Anda bilang ini haram, itu kagak, yang jantan haram, yang perempuan kagak, tolong jelaskan bagaimana caranya Allah mengharamkan itu. Karena kalian melakukan kedustaan yang kalian nisbatkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jelaskan ya, tentang yang demikian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menceritakan tentang perbuatan orang-orang Arab sebelum datang Islam. Mereka mengada-adakan kebohongan-kebohongan, kemudian dinisbatkan kepada Allah. Mereka membuat-buat tentang pengharaman dan penghalalan yang memang Allah tidak tentukan. Ini bermuhasabah kepada kita. Janganlah sekali-kali kita membuat-buat sesuatu, mengada-adakan sesuatu yang memang Allah tidak ajarkan, yang memang Allah tidak syariatkan. Jangan sampai, karena akan menyesatkan umat manusia. Hadirin, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.